Kami datang karena kami membawa kenyataan. Kawinkan si Dedi. Betul. Kawinkan, ayo. Demo di Gedung Sate kemarin adalah potret dari sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar unjuk rasa. Tapi itu adalah bukti bahwa ada industri besar yang selama ini meraup keuntungan dari praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, dan industri itu dikemas rapi dengan label study tour. Mereka turun ke jalan, membentangkan spanduk, berteriak soal keadilan. Tapi tunggu dulu, keadilan untuk siapa? Untuk siswa yang dipaksa ikut piknik, atau untuk para pengusaha yang selama ini menikmati cuan dari kantong para orang tua siswa? Pelarangan study tour di sekolah dipandang sebagai pembunuhan ekonomi. Sebuah istilah yang dramatis. Seolah-olah kebijakan ini menyebabkan krisis pangan. Padahal yang terganggu hanyalah sistem bisnis yang selama ini berjalan dengan bahan bakar iuran dari para siswa, tanpa mau tahu siswa itu berasal dari keluarga kaya ataupun miskin. Kalau logika ini kita ikuti, besok-besok bisa saja industri rokok turun ke jalan karena kampanye kesehatan mengurangi jumlah perokok remaja. Atau industri smartphone juga bisa demo ke Gedung Sate karena anak-anak dilarang main HP. Mari kita buka satu persatu kepalsuan yang selama ini dilestarikan. Kita diajari sejak kecil bahwa belajar itu bisa dari mana saja. Dari sekolah, dari buku, dari pengalaman. Tapi narasi ini dipelintir jadi dalih untuk membenarkan aktivitas rekreasi massal yang dikemas dalam istilah pariwisata berbasis pendidikan. Padahal kalau kita mau jujur, sebagian besar dari kegiatan itu adalah murni piknik. Anak-anak naik bus pariwisata, di tengah perjalanan mampir ke restoran yang sudah sepaket dengan biaya, tiba di tempat wisata berkeliling dan berselfie ria, terkadang bermalam di penginapan atau hotel, dan mampir ke tempat oleh-oleh sebelum pulang. Di mana bagian belajarnya? Apakah belajar biologi dari ombak di pantai? Apakah memahami geografi dengan cara mengelilingi toko merchandise? Apakah belajar ekonomi dengan membeli kaos oleh-oleh bersablon objek wisata setempat? Ini bukan edukasi, ini ilusi. Ilusi yang tadinya menguntungkan bagi para pelaku bisnis yang kini merasa paling menderita karena satu keputusan berani dari gubernur. Sejak kapan gubernur harus mengatur kebijakan pendidikan berdasarkan keuntungan pengusaha bus? Mereka berdalih banyak pekerja terdampak. Ya, itu konsekuensi dari pergeseran arah. Dalam setiap koreksi sistem akan selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi apakah pemerintah harus tunduk pada mereka yang selama ini untung dari praktik yang membebani orang tua siswa? Apakah pemerintah harus meminta izin dulu ke pengusaha sebelum membuat kebijakan publik? Apakah keputusan gubernur harus disetujui dulu oleh PO Bas Pariwisata? Kalau jawabannya iya, maka selamat datang di zaman dagelan. Di mana urusan pendidikan harus ditentukan oleh kalkulasi omset pihak-pihak pencari cuan. Deddy Mulyadi tidak melarang wisata. Beliau hanya mensterilkan fungsi sekolah. Yang dilarang adalah aktivitas yang memaksa orang tua secara sosial dan finansial. Bukan liburan keluarga, bukan kebebasan individu. Jika satu keluarga ingin berlibur ke Eropa setelah anaknya ujian, silahkan. Jika ada keluarga yang ingin merayakan kelulusan anaknya dengan liburan ke Paris, silahkan juga. Itu hak mereka, uang-uang mereka, gubernur tak akan ikut campur. Tapi jangan ada satupun sekolah di Jawa Barat yang mengakomodir kegiatan piknik semacam itu. Karena tak semua orang tua mampu. Jangan sekali-kali pihak sekolah berubah fungsi sebagai agen pariwisata. Terakhir, tidak ada lagi piknik. Jangan biarkan anak-anak dari keluarga sederhana tumbuh dengan perasaan rendah diri karena tidak ikut piknik sekolah. Yang harga paket termurahnya saja setara cicilan sepeda motor. Pendidikan seharusnya mengangkat martabat, bukan mendatangkan rasa malu karena perbedaan isi dompet orang tua siswa. Paksaan sosial itu nyata dan beracun. Coba tanya ke para orang tua yang anaknya duduk di bangku kelas 6 SD atau 3 SMP. Berapa banyak yang berani menolak ikut study tour? Sedikit. Sangat sedikit. Ibu saya tanya semua, Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar Setuju Pak. Iya, setuju. Jadi banyak pengaruh. Iya, sekarang jadi orang tua Pak. Iya, membebani orang tua. Iya. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan? Karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Iya, loh, saya ini sayang sama rakyat. Iya, Pak. Bukan karena mereka tak keberatan.
Tapi karena takut anaknya jadi bahan olok-olok, dikucilkan, dianggap tak mampu. Inilah bentuk baru dari bullying struktural. Tekanan sosial yang dijustifikasi atas nama kebersamaan. Gubernur melarang bukan karena beliau anti pariwisata, tapi karena beliau melihat ada penyakit sistemik yang harus dihentikan. Kebiasaan menjadikan sekolah sebagai promotor rekreasi. Satu keputusan yang mengganggu banyak kepentingan. Makanya ribut, makanya demo. Karena baru pertama kalinya, ada gubernur yang tidak takut mengganggu zona nyaman. Dan ketika zona nyaman itu terusik, maka semua dalih akan digunakan. Mematikan rezekilah, kebijakan semau gue lah, melemahkan pariwisata lah. Padahal, kenapa pariwisata menargetkan anak-anak di bangku sekolah sebagai pasar utama? Kenapa cuma ngandelin siswa sekolah? Apa karena mereka merupakan sasaran empuk yang mau nggak mau harus tetap ikut? Apakah justru kita sedang melihat struktur lama yang terusik? Di mana para pemilik jaringan bisnis mulai kehilangan pasar tetapnya, yaitu anak-anak sekolah. Inilah pertanyaan kunci. Jika benar study tour adalah bagian dari pendidikan, tunjukkan apa indikator keberhasilannya? Apakah ada evaluasi hasil belajar setelah perjalanan? Tidak ada. Yang ada hanyalah jadwal piknik. Jam 7 kumpul di sekolah, jam 8 bus berangkat, jam 13 makan siang di restoran yang sudah bekerja sama, jam 4 sore tiba di destinasi, check-in hotel, malam bebas, pagi belanja oleh-oleh. Apa ini yang kita sebut sebagai pembelajaran? Jangan bodohi publik dengan istilah yang terdengar akademik jika muatannya cuma wisata konsumtif doang. Kalau pengusaha merasa dirugikan, itu bukan tugas gubernur untuk mengobatinya. Pasar berubah itu wajar. Dulu pengusaha kompor minyak tanah gulung tikar karena kompor gas. Tapi apakah negara melarang gas LPG? Tidak. Karena perubahan itu bagian dari dinamika sosial. Dan pengusaha yang sehat harus adaptif. Bukan merengek sambil nyenggol ranah pribadi gubernur. Lagi pula, sudah terlalu lama industri ini dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Hari ini, mereka berteriak karena kehilangan pasar, dan itu hak mereka. Tapi jangan jadikan siswa sekolah sebagai lahan basah untuk mempertahankan model bisnis lama. Keputusan gubernur ini terlihat tidak pro rakyat, tidak menyenangkan semua pihak. Tapi itulah bedanya pemimpin dan pelayan pasar. Pemimpin membuat kebijakan berdasarkan visi dan tujuan mulia. Pelayan pasar hanya menghitung omset dan keuntungan. KDM memilih untuk berdiri di garis yang tidak disukai para maklar kepentingan. Dan ketika seseorang mengambil posisi itu, biasanya akan muncul banyak suara yang merasa seolah terzalimi. Jika hari ini kebijakan gubernur dianggap merugikan industri pariwisata, maka seharusnya kita bercermin. Betapa selama ini kita telah terbiasa dengan sistem yang tidak sehat, tapi kita membelanya seolah-olah suci. Pendidikan harus kembali ke relnya. Sekolah bukan agen perjalanan. Guru bukan pemandu wisata. Dan orang tua bukan mesin ATM yang bisa diambil uangnya sesuka hati. Kebijakan ini bukan melarang belajar di luar kelas, tapi mengingatkan kembali, belajar itu bukan soal jalan-jalan, tapi soal arah. Kalau mau belajar dari alam, bisa lewat kegiatan yang murah meriah. Kunjungan ke sawah, ke pabrik terdekat. Belajar tidak harus bermalam di penginapan dan hotel, lalu pulang bawa oleh-oleh. Kita tidak butuh lebih banyak sekolah yang pamer foto di Instagram. Kita butuh lebih banyak sekolah yang jujur pada fungsi dasar mereka, yaitu mencerdaskan. Dan kebijakan ini adalah langkah awal. Langkah yang menyakitkan bagi mereka yang selama ini untung dari sistem lama. Tapi langkah ini harus diambil. Karena pendidikan tidak boleh terus-menerus ditunggangi oleh kepentingan ekonomi yang dipoles dengan kedok edukasi. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sampaikan ya pada hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di Jembatan Pasopati. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan studi tour. Kan yang diprotes itu adalah jasa kepariwisataan. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Dan kemudian yang demonstrasi ternyata juga mendapat dukungan dari asosiasi Jeep di
daerah Yogyakarta, terutama jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi. Bukan hanya orang dari Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta. Insya Allah, Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Jadi, sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya. Salam hormat untuk semuanya ya, semoga diberkahkan dan semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang, yang memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan karena didasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan studi tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik atau walaupun tidak dipaksa anaknya ngamuk di rumah karena malu kalau tidak ikut piknik.